Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin mini pizza yang cocok banget buat di bakulan karena di sini aku bikinnya tuh tanpa mixer dan juga tanpa telur. Meskipun cara buatnya mudah dan cukup ekonomis, tapi tekstur dari rotinya sendiri ini sangat lembut, empuk dan rasanya juga istimewa dan sangat enak. Dijamin deh ini anak-anak dan keluarga bakalan suka dan ketagihan banget. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan membuat adonan roti. Siapkan wadah, masukkan 40 gram gula pasir, tambahkan dengan 150 ml air. Di sini aku pakai air hangat-hangat kuku. Jadi airnya jangan yang panas ya teman-teman, airnya hangat-hangat kuku saja. Kemudian aduk sampai gula pasir larut. Dan kalau udah cukup larut, selanjutnya tambahkan dengan 5 gram ragi instan. Kalau ada yang tanya kenapa sih airnya nggak boleh yang panas? Karena ragi instan ini kalau kita tambahkan dengan air panas, nanti raginya bisa jadi nggak aktif sehingga rotinya nggak bisa mengembang. Di sini raginya aku aduk sampai larut dan rata. Kalau udah larut, selanjutnya aku tambahkan dengan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Aduk kembali dengan spatula sampai semua adonannya tercampur rata dan terbentuk suatu adonan yang setengah kalis. Di tahap ini teman-teman tuh bisa banget pakai mixer. Tapi kalaupun enggak, cuma diaduk pakai spatula kayak gini aja, adonannya itu udah gampang tercampur. Lanjut di sini aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan 35 gram margarin yang udah aku lelehkan sebelumnya dengan cara ditim. Pastikan margarin sudah hangat-hangat kuku sebelum kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian kita aduk kembali dengan menggunakan spatula dan kita aduk sampai rata aja. Kalau misalnya adonan teman-teman udah mulai susah nih diaduk pakai spatula, bisa kita aduk menggunakan tangan yang bersih atau bisa di mixer. Setelah beberapa menit aku aduk, ternyata ini udah mulai susah diaduk pakai spatula karena margarinnya belum terlalu tercampur rata dengan adonan. Selanjutnya mau aku ulen sebentar, nguleninnya juga nggak perlu tenaga yang banyak-banyak ya teman-teman. Ini cukup diaduk ringan seperti ini aja dan nanti adonannya itu udah gampang tercampur. Kalau dirasa adonannya terlalu lengket, bisa ditambahkan tepung sedikit demi sedikit ya. Tapi kalau udah pas dan udah cukup rata seperti ini, langsung aja kita pindahkan ke alas kerja. Sebelumnya alas kerjanya udah aku ules dulu ya pakai margarin supaya nggak lengket. Kemudian ini aku ulen lagi supaya teksturnya lebih lembut. Berat total adonannya sekitar 500 gram dan akan aku bagi menjadi 12 bagian, di mana per masing-masing bagiannya beratnya sekitar 40-41 gram. Untuk kehalusan dari adonannya sendiri, ini memang berbeda kalau teman-teman menggunakan mixer ya. Teksturnya memang nggak terlalu halus. Ini bisa dilihat, tapi nggak apa-apa. Ini langsung aja akan kita ambil satu bagian adonan dan kita buang udara. Selanjutnya dibulatkan atau dironding sampai permukaannya halus dan mulus seperti ini. Selain pakai alas kerja, teman-teman juga bisa dironding atau dibulatkan di telapak tangan. Dan menurutku ini caranya cukup mudah karena adonannya sangat kecil ya teman-teman. Cuma sekitar 40 gram aja. Lakukan sampai semua adonan dironding atau dibulatkan dan jangan lupa diurutkan dari adonan yang pertama kali dibulatkan sampai yang terakhir dibulatkan. Diamkan atau istirahatkan adonan selama kurang lebih 20 menitan. Dan setelah 20 menit diistirahatkan, selanjutnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali kita bulatkan. Letakkan adonan di alas kerja atau alas datar, kemudian kita gilas perlahan-lahan aja sampai ketebalannya kurang lebih setengah sentimeter. Dan diameternya sekitar 9 cm. Untuk menggilas adonan pizza ini sebenarnya tergantung dari selera ya. Kalau misalnya pengen teksturnya lebih garing, bisa digilas lebih tipis lagi dan diameternya juga lebih lebar. Tapi kalau aku pribadi dengan berat adonan sekitar 40 gram dan diameternya 9 cm, ini udah cukup dan pas banget ya pas digigit. Di sini aku cetak menggunakan ring cutter supaya pinggirannya rapi dan bentuknya juga bulat sempurna. Kalaupun nggak ada ring cutter seperti ini juga nggak masalah ya teman-teman, asalkan dibulatinya itu yang rata aja dan yang rapi. Tusuk-tusuk adonan dengan garpu terutama di bagian tengahnya supaya nanti setelah adonannya dipanggang bagian tengahnya ini nggak mencembung. Nah di sini yang aku tusuk tuh bagian tengah-tengahnya aja dan aku sisakan sedikit di bagian pinggirannya yang nggak aku tusuk supaya nanti hasilnya tuh lebih cantik.
Tambahkan topping. Yang pertama aku pakai saus bolognese instan yang rasa sapi, kemudian aku tambahkan dengan sedikit gula pasir supaya rasanya jadi lebih balance. Karena menurut aku si saus bolognese instan ini rasanya tuh sedikit asin, jadi kalau ditambahkan gula pasir nanti rasanya itu jadi balance, ada rasa manis, gurih, asam, dan segernya. Setelah dioles rata dengan saus bolognese, kemudian aku tambahkan dengan smoked beef yang udah aku potong bulat-bulat seperti ini dengan menggunakan spuit. Kalau nggak ada smoked beef, teman-teman bisa ganti pakai sosis yang diiris tipis. Kemudian di bagian tengah-tengah aku tambahkan sosis yang dicincang kasar, atau ini kalau misalnya nggak mau dikasih sosis lagi juga nggak masalah, ini opsional aja. Lanjut aku tambahkan dengan bawang bombay yang udah aku iris memanjang. Bawang bombay ini akan membuat aromanya lebih wangi dan rasanya juga lebih kompleks. Lanjut aku tambahkan dengan keju mozzarella supaya nanti setelah matang ada sensasi molor-molornya. Kalau nggak ada keju mozzarella, teman-teman bisa ganti keju yang mudah leleh, tapi usahakan jangan pakai keju cheddar ya teman-teman karena akan membuat pisangnya jadi kering. Di sini aku tambahkan dengan mayones yang udah aku masukin ke dalam piping bag dan juga aku tambahkan dengan saus tomat atau bisa juga diganti pakai saus sambal kalau pengen ada rasa pedas-pedasnya. Terakhir taburi dengan daun parsley kering supaya warnanya lebih cantik dan aromanya juga lebih wangi. Dan kalau udah, adonan pizza mini ini udah siap untuk kita panggang. Tapi sebelumnya pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam oven stabil. Letakkan adonan di rak paling bawah. Matikan fungsi kipas supaya suhunya lebih stabil. Kemudian atur suhu di 180 derajat Celcius, pakainya api atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Buat teman-teman yang menggunakan oven tangkring, gunakan api sedang cenderung besar, dipanggangnya selama kurang lebih 20 menitan atau sampai matang. Dan jangan lupa lubang bagian atas dari oven tangkringnya usahakan dalam kondisi tertutup supaya suhunya lebih stabil. Di 5 menit terakhir biasanya aku ganti pakai api atas aja supaya aromanya lebih wangi, lebih smoky, dan untuk keju mozzarellanya juga bisa lebih meleleh atau melumer. Jadi total aku panggang selama kurang lebih 20 menit, 15 menit pakai api atas bawah, dan 5 menit terakhirnya aku pakai api atas aja. Begitu matang langsung dihentakkan rotinya untuk mengurangi uap panas dan supaya tekstur dari rotinya tetap kokoh. Tuh lihat hasilnya tuh cakep banget ya, dan keju mozzarellanya ini bener-bener molor. Dari segi kematangannya juga pas banget, dengan suhu 180 dan waktunya 20 menit, ini menghasilkan roti yang sangat empuk, lembut, dan bagian permukaannya ini tampak cantik banget. Dan ini dia, mini pizza dengan tampilan yang sangat menggoda. Satu resep bisa jadi kurang lebih 12 pieces, dengan ukuran mini tapi cukup mengenyangkan. Dari aromanya aja, ini sudah bikin ngiler, apalagi dipadukan dengan tampilan keju mozzarellanya yang kelihatan lumer. Jujur aku suka banget sama hasilnya, meskipun tanpa telur dan tanpa menggunakan mixer, ini udah bisa jadi pizza mini dengan tampilannya cantik, rapi, dan teksturnya juga sangat lembut. Mini pizza ini bisa tahan di suhu ruang sekitar 2-3 harian, kalau di chiller bisa tahan kurang lebih 1 mingguan lebih. Dan karena aku buat stok, jadi biasanya aku masukin di chiller. Kalau mau disajikan, tinggal dikukus sebentar atau di air fryer sebentar sekitar 5 menitan. Ini sih praktis banget ya buat bekal sekolah anak, atau bisa juga buat snack anak di rumah, dan dijamin anak-anak bakalan suka dan doyan. Yang aku suka dari pizza mini ini, meskipun tanpa telur, tapi tekstur rotinya itu tetap lembut. Terus pas kita makan anget-anget, ini keju mozzarellanya sangat lumer. Tuh molor-molor ya, dan molornya ini cukup panjang. Untuk rasanya ini udah jelas enak. Rasa dari rotinya sendiri ada sedikit manisnya tapi nggak begitu manis. Dipadukan dengan topping-toppingnya yang rasanya gurih, ada sedikit rasa manisnya juga, terus aromanya wangi, ini benar-benar enak dan balance. Untuk tekstur rotinya sendiri pas kita makan anget-anget ini sangat-sangat lembut. Dan apakah setelah dingin pas kita makan tetap lembut? Tentunya tetap lembut ya teman-teman karena toppingnya ini agak basah. Jadi dia akan menyerap dan meresap ke rotinya. Jadi rotinya ini akan tetap lembut dan empuk pas dimakan dingin-dingin. Tapi lembutnya ini nggak selembut yang pas kita makan anget-anget. Jadi usahakan pas makan ini dalam kondisinya anget-anget, itu bakalan enak dan perfect banget. Kalau misalnya udah dingin bisa kita masukin di chiller. Dan kalau misalnya mau disajikan tinggal kita angetin aja, tinggal dikukus atau di air fryer sebentar. Kalau mau dijual,
tinggal kita masukin aja ke plastik OPP, kemudian tambahkan label stiker supaya lebih menarik. Nah, gimana? Tertarik gak buat cobain? Ini sih sangat recommended ya menurutku, dan wajib banget kalian coba. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.